Halo, Aquarius ya. Aquarius. Oke. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Aquarius ya. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Aquarius ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja ya. Kita mau lihat energi Aquarius, orang yang dealing dengan Aquarius, siapapun yang berkaitan dengan Aquarius. Ini energi dalam waktu dekat ini ya. Kita cek energi Aquarius ya. Oke, dalam waktu dekat. Tara. Wah. Jadi kalau aku lihat ini sebenarnya kartunya bagus ya. Ini kartunya positif energinya. Jadi mungkin dalam waktu dekat ya ada lembaran hidup yang lebih baik yang bisa kamu jalani ya. Tapi kalau kita mau mendapatkan lembaran hidup yang lebih baik, kita juga harus menjadi orang yang lebih baik gitu. Karena ya begitulah hidup ya. Begitulah energi di alam semesta ini. Ketika kamu jadi orang lebih baik, kamu jadi orang lebih positif, maka kamu bisa menarik yang lebih baik. Kamu bisa menarik energi yang lebih positif. Ya semoga kehidupan kamu bisa lebih baik gitu. Oke? Nah, aku ngerasa ya, sebenarnya kamu itu sangat menarik loh. Kamu sangat menarik. Entah di mata seseorang, di mata orang-orang, kamu itu sangat menarik. Bahkan ada seseorang nggak bisa melepaskan pandangannya sama kamu, ya. Ada seseorang yang ngerasa entah kenapa harus menoleh ke kamu, harus ngeliatin kamu lagi, harus mencari kamu lagi. Ada yang ngerasa entah kenapa pengennya selalu melirik kamu terus. Nah, ada daya tarik kamu ya yang luar biasa aku rasanya. Terus kalau ini tentang kehidupanmu, aku ngerasa yang bisa menaklukkan kamu ya dirimu sendiri ya. Yang bisa menaklukkan dirimu ya kamu. Tapi ingat juga bahwa musuh terbesar kamu ya dirimu sendiri ya. Mungkin di luar sana ada orang yang bisa aja nggak suka sama kita. Ada orang di luar sana nggak mau kita bahagia ya. Tapi siapapun itu ya bisa menjadi musuh, tapi musuh terbesarmu ya dirimu sendiri. Musuh yang paling ganas, musuh yang paling bikin ambiar, bikin berantakan, itu diri sendiri. Contohnya apa?
ya ekspektasimu sendiri, harapanmu sendiri, harapan kita yang mungkin terlalu tinggi, atau ambisi kita, target kita, atau apa ya. Kita rasa semua harus begini, harus begitu, padahal semua kan diatur sama Tuhan. Kita manusia cuma bisa berusaha, kita manusia cuma bisa berusaha dan berdoa. Selebihnya kan itu kuasa dari Tuhan gitu. Jadi apa yang ditakdirkan buat kamu itu nggak kemana. Tapi ada yang memang bukan untukmu, jangan dipaksakan gitu ya. Itu sebenarnya. Jadi ya udah, yang penting kamu udah berusaha, lakukan terbaik, udah gitu. Jadi jangan diaduk-aduk sendiri oleh emosi sendiri, diaduk-aduk sendiri oleh pikiran kita sendiri gitu, atau overthinking sendiri. Jadi buang-buang energi kita sendiri gitu kan. Karena aku ngerasa ada beberapa yang seperti itu. Ada beberapa yang ngerasa kayak gimana ya supaya bisa bahagia gitu. Ya coba tanyakan sama dirimu sendiri. Selama ini apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rasakan? Itu bikin kamu bahagia nggak gitu ya? Padahal sebagai manusia kita bisa memilih gitu ya, mana yang pantas dipikirkan, mana yang tidak, mana yang pantas dibaperin, mana yang enggak gitu ya. Dan jangan terjebak sama pikiranmu sendiri, karena apa yang kamu pikirkan itu belum tentu benar ya. Secerdas apapun kita, setinggi apapun intelektual kita, nggak semua yang kita pikirkan itu benar ya. Nggak semua yang kita rasakan itu benar, atau yang kita inginkan itu nggak selamanya baik untuk kita. Termasuk ambisi kita, target kita, nggak semua itu baik untuk kita ya. Jadi kalau kita rasa ada hal-hal yang kayak makin ngejauh, udah itu nggak baik untukmu ya. Ya seperti itu. Nih, memang fokus kamu kerja, fokusmu ya kita bisa apa? Cuma bisa berusaha gitu kan? Berusaha, lakukan yang terbaik, berusaha mengerjakan sesuatu dengan dedikasi yang tinggi gitu ya. Tapi ini beberapa kalian ada sih yang punya banyak beban pikiran ya. Kita banyak pikiran, tapi ya udah alihkan aja semuanya dengan kerjaan, kerja atau apa ya, mungkin melakukan sesuatu ya, supaya kita nggak mikirin yang itu aja ya. Ya mending kerja atau ya menyibukkan diri sendiri. Oke. Nih, terlihat ya, kamu ini mau membatasi diri juga. Tapi jangan terlalu keras sama pikiranmu sendiri ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, sampai akhirnya kita keras sama orang lain gitu. Misalnya gini ya, memang ada saja orang-orang banyak drama. Ada aja orang-orang bikin kecewa ya. Tapi ingatlah, gak semua orang toksik ya. Gak semua orang negatif. Jangan gara-gara seseorang atau berapa orang itu toksik ya, jadi kamu mengabaikan orang baik. Ingatlah bahwa masih ada orang baik di dunia ini ya. Jadi peka sama intuisimu, peka sama kata hatimu. Ya jangan abaikan ya orang-orang yang sebenarnya ada yang baik untuk kamu. Ada yang bisa sebenarnya membahagiakan kamu ya. Gitu. Memang banyak orang toksik di dunia ini, tapi sebenarnya masih banyak orang baik ya. Atau mungkin ada sebenarnya orang baik ya, meskipun nggak banyak ya. Tapi ada kok orang baik. Nih, ada yang mikirin duit. Mikirin duit. Mikirin uang, ya.
Cuma aku rasa ini ada peluang, ada kesempatan. Jadi ya, jangan menyerah ya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Aku ngerasa ada kok kayak rezeki lagi, peluang lagi, kesempatan lagi untuk kamu ya. Supaya hidupmu lebih baik. Oke, kita lihat lagi. Wah, terima kasih. Maaf berisik ya. Maaf berisik gitu guys. Oke, jadi di sini ini ada seseorang sebenarnya mau punya hubungan lebih dekat sama kamu. Ada seseorang mau lebih dekat gitu ke kamu. Tapi dia kayaknya lambat. Dia kayaknya lelet gitu. Ini orangnya rada-rada juga sih. Rada-rada nggak satu frekuensi sama kamu. Nggak sejalan, nggak seia, nggak sekata dengan kamu. Makanya dia lambat. Atau dia lelet. Atau belum sesuai harapanmu. Gitu. Bisa vice versa ya. Oke. Jadi aku ngerasa ini tuh apa ya, kayak ada orang yang moody atau mutan, kayak nggak stabil moodnya, nggak stabil orangnya gitu. Jadi kadang dia ngerasa aku tuh pengen banget loh sama kamu. Aku sangat menginginkan kamu. Aku sangat mendamba-dambakan kamu gitu. Tapi nanti moodnya bisa berubah ya. Bisa kayak, kayaknya gak mau lah sama kamu. Ribet. Kayaknya gak usah lah sama kamu. Rumit banget gitu. Jadi bisa berubah moodnya. Berubah-berubah pikirannya, berubah-berubah perasaannya. Bisa ini orangnya pelin-pelan, nggak punya pendirian gitu. Kadang dia rasa, aduh, aku pokoknya suka banget lah sama kamu. Tapi kadang, ya udahlah ya, cuek aja sama kamu. Ya kayak gitu orangnya. Nih, dia mau juga batasi diri dari kamu. Beberapa ini kalau terjadi drama, terjadi huru hara atau apa, ada masalah, ujung-ujungnya ada yang mau menyerah, ya. Ada ujung-ujungnya yang kayak, ya udahlah, terserahlah, ya udahlah ya, gitu. Jadi ada yang mau menyerah atau membatasi diri. Oke, begitulah manusia. Manusia itu bisa berubah, ya. Sekalipun kamu rasa dia luar biasa, tapi sebenarnya dia bisa aja. Gak ada apa-apanya, gitu. Jadi itulah manusia. Dalam sepersekian detik aja ya. Dalam sepersekian detik, ya manusia bisa berubah gitu aja. Tuh, ya. Makanya kenapa kita bisa marah, kecewa, sakit hati, emosi, ya karena kita punya ekspektasi sama orang ini, ya. Kita punya ekspektasi sama orang-orang ini, padahal itu manusia loh. Manusia bisa bikin kecewa. Jadi kayak ya udah, lebih kayak ya kalau memang kita mau berinteraksi dengan orang-orang ini, ya udah tulus-tulus aja. Mau baik sama orang, ya tulus aja lah, ya. Percaya kepada yang Maha Kuasa. Berharaplah pada yang Maha Kuasa. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai, ya. Yang penting ya udah, kita ngelakuin yang baik sama orang. Selebihnya ya serahkan ke yang Maha Kuasa, gitu kan. Kalau seseorang semakin dijauhkan sama kita, semakin ribet sama kita,
ya udah itu nggak baik untuk kita, ya. Nah, jadi aku ngerasa ya, ini memang ada orang yang kayak labil gitu ya. Labil ya berarti nggak stabil. Jadi orangnya bisa membatasi diri, menutup diri, tapi nanti bisa membuka diri lagi, ya. Tapi aku ngerasa ada yang ini orangnya mau mementingkan dirinya sendiri. Ada yang mau mementingkan dirinya gitu. Dia ngerasa apa ya? Udahlah ya, aku mikirin diri aku aja. Soalnya mikirin diri sendiri aja ribet gitu. Gimana mikirin kamu, ya? Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang ini dia mau kayak tebar pesona gitu sama yang lain, ya. Ada yang mau tebar pesona ke yang lain karena dia mau melirik yang lain gitu. Ada seperti itu orangnya. Ini kan kelihatan ya, mau seperti melirik yang lain, makanya ya entah kamu sadari, entah enggak, ya dia mau tebar pesona sama yang lain. Kayak gitu. Oke, ini dia. Cuma aku ngerasa ya, kalau kamu memang baik, kayak gimana pun kamu pemenangnya. Cie. Iya, kalau kamu memang baik atau kamu yang terbaik ya, kayak gimana pun kamu bisa memenangkan hati seseorang ini. Jadi kebenaran itu kayak gimana pun akan menang, ya. Kalau kamu orangnya benar, kamu orangnya baik, ya kamu jadi pemenang di hati seseorang, di hati dia, di hati mereka, kayak gitu. Jadi ada ini ya, yang ujung-ujungnya memang bisa baper banget, bisa terbawa perasaan sama kamu, ya. Ada yang seperti itu. Kayak nggak bisa ya, nggak menoleh ke pesonamu itu. Mungkin ada yang ngerasa nggak bisa kalau nggak lihat pesonamu, ya. Mungkin pesona kamu itu, kualitas kamu itu yang memang akhirnya memenangkan ya hati dia gitu. Itu sih. Jadi aku ngerasa ada yang akhirnya benar-benar mencintaimu. Ini bisa aja tentang seseorang itu ya. Cuma bisa juga ya ada opsi lain ya. Ada pilihan lain. Kayak gini loh. Jika ada seseorang tidak menghargai kita, padahal kita sudah berusaha ya. Terus kalau orang itu dijauhkan dari kita, ya udah, itu kan nggak baik ya buat kita. Tapi percayalah, kalau kamu terus-terusan memperbaiki diri, kamu naikkan kualitas kamu, ya ujungnya kamu dapat yang berkualitas ya. Ujungnya kamu dapat nanti yang benar-benar gitu, mau menghargai kamu, mencintaimu sepenuh hati gitu ya. Oke. Terus nah, ini berapa kalian disarankan untuk membuka diri ya, membuka peluang-peluang yang lain. Karena hidup ini tidak hanya tentang dia. Hidup ini tidak hanya tentang mereka, tapi tentang dirimu juga. Ya, jangan lupa sama dirimu. Kamu pengen bahagia, pengen senang-senang, silakan ya. Bahagiain dirimu. Supaya sehat mentalmu gitu kan. Mau cari-cari orang yang lebih baik, silakan ya. Itu hak kamu gitu. Oke, aku rasa ada perkembangan ya di hidupmu.
ke depannya, asalkan kamu niat memperbaiki diri. Kalau kita perbaiki diri ya akhirnya kita menarik ya energi-energi yang lebih baik gitu. Oke, terus belajarlah menyesuaikan diri ya. Belajar terima kenyataan, berdamai dengan keadaan. Ingatlah semua itu tidak sesuai dengan harapan. Hidup ini tidak selalu sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi terkadang kita itu ya jangan terlalu berambisi, jangan terlalu kayak apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi, belum tentu ya. Ingatlah bahwa ada kuasa lebih besar ya, yaitu Tuhan pencipta alam semesta ini. Kalau Tuhan bilang iya, pasti iya, tapi kalau tidak ya tidak gitu ya. Nih, intuisi ya. Jadi jangan pakai intelektualmu aja. Memang kamu cerdas, kamu intelek, tapi ya jangan abaikan intuisi, jangan abaikan kata hati ya. Kayak gimana pun, energi yang lebih besar itu adalah energi dari hati nuranimu. Makanya energi cinta itu selalu besar gitu kan. Karena energinya memang besar. Secerdas apapun kita, pasti hati nurani itu yang menjadi pemenangnya. Jadi ya lebih banyaklah gunakan hati nurani. Supaya apa ya? Supaya mengasah intuisi. Karena di dalam intuisi itu ada suara Tuhan, suara malaikat. Ya supaya hidupmu terarahkan gitu ya. Supaya nggak berantakan. Oke, ada kok perkembangan di hidupmu ya. Jadi jangan sedih, jangan galau terus ya. Jangan overthinking terus. Kayak gitu. Jangan berpikir berlebihan terus ya. Ya lakukanlah sesuatu. Lakukan hal-hal yang kamu rasa apa ya. Mungkin aku sehatkan mental aku dulu aja kali ya. Mungkin aku sehatkan mentalku dulu supaya bisa mengendalikan emosiku, supaya bisa mengendalikan diriku ya. Terus lakukan hal-hal yang bikin aku seneng kali ya gitu. Mungkin aku bahagiakan diri sendiri dulu, baru aku mikirin orang lain. Karena kita perlu tahu ya bagaimana menaklukkan diri sendiri sebelum kita menaklukkan orang lain. Oke? Sampai di sini dulu Aquarius. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.